Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimei Apta Arjanti, NIM 110124019 akan mempresentasikan tugas profesi kependidikan yang akan mengangkat judul tentang pengembangan profesi guru. Analisis saya kali ini beracuan pada buku karangan Mujtahid MAG. Cakupan materi yang akan dibahas pada kali ini adalah ada 4 cakupan materi. Yang pertama, profesionalisme guru dalam kerangka teori. Yang kedua, pendekatan dan model pengembangan profesi guru. Dan yang ketiga, peran guru dalam administrasi sekolah. Terakhir, kita akan bahas tantangan guru masa kini dan nanti. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan membahas cakupan materi yang pertama, yakni profesionalisme guru dalam kerangka teori. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang apa itu guru. Jadi, guru merupakan singkatan dari kata digugu dan ditiru. Digugu maksudnya seorang guru itu harus dapat mempertanggungjawabkan setiap perkataannya. Dan ditiru artinya segala perbuatan atau tingkah laku seorang guru akan menjadi contoh bagi siswa dan lingkungannya. Selain itu, guru juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang menguasai suatu ilmu dan mengajarkannya pada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas profesionalisme. Profesionalisme sendiri adalah seperangkat perilaku, sikap, dan kualitas yang menunjukkan kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap standar yang diharapkan dalam suatu profesi atau lingkungan kerja. Ini mencakup keterampilan khusus, tanggung jawab atas pekerjaan, dan tindakan pengembangan diri yang berkelanjutan, serta menjaga sikap yang positif, hormat, dan dapat diandalkan dalam setiap aspek tugas yang diberikan. Jika tadi kita sudah membahas tentang guru dan profesionalisme, kita akan membahas tentang profesionalisme guru. Apa itu profesionalisme guru? Jadi, guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruannya, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih. Setidaknya ada 15 bidang yang harus dikuasai oleh seorang guru menurut Agus F. Tamyong pada tahun 1987. Nah, ini adalah landasan profesionalisme guru. Jadi, seorang guru itu dapat dikatakan profesionalisme harus memiliki kriteria-kriteria atau landasan dari A sampai I. Kita akan bahas satu persatu. Menurut Umar Humalik, tugas profesionalisme guru antara lain adalah A. Bertindak sebagai model bagi para anggotanya. B. Merangsang pemikiran dan tindakan. C. Memimpin perencanaan dalam mata pelajaran. D. Memberikan nasihat kepada eksekutif teacher dengan kebutuhan timnya, sesuai kebutuhan timnya. Lalu yang E. Membina dan memelihara literatur profesional dalam daerah pelajarannya. F. Bertindak atau memberikan pelayanan sebagai manusia sumber dalam daerah pelajaran tertentu dengan referensi pada INSEFIX, training dan pengembangan kurikulum. G. Mengembangkan file kurikulum dalam daerah pelajarannya. H. Memelihara hubungan dengan orang tua murid dan memberikan komentar atau laporan. Yang I. Bertindak sebagai pengajar dalam timnya.
Jika tadi kita sudah membahas tentang apa landasan guru dapat dikatakan profesional, yang kali ini kita akan membahas tugas dan fungsi guru. Jadi teman-teman, setidaknya itu tugas dan fungsi guru terbagi menjadi tiga, yakni guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, dan guru sebagai pelatih. Guru sebagai pendidik, maksudnya seorang guru itu harus dapat membimbing peserta didik agar berkembang secara utuh, baik dari aspek pengetahuannya, sikapnya, maupun kepribadiannya. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Maksudnya, seorang guru itu harus dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang terencana. Guru harus mengelola kelas, menyusun materi, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai perkembangan zaman, serta menilai hasil belajar siswa agar tujuan pendidikan itu tercapai. Lalu yang ketiga, guru sebagai pelatih. Maksudnya, seorang guru itu harus dapat melatih kemampuan siswa melalui kegiatan praktek atau penerapan pengetahuannya. Hal ini bertujuan agar seorang siswa memiliki keterampilan nyata dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademiknya. Kita akan membahas ke pokok bahasan atau cakupan materi yang kedua, yakni pendekatan dan model pengembangan profesi guru. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan pengembangan kemampuan profesionalisme guru adalah pola operasional atas rencana yang sudah disusun dengan tujuan yang dirumuskan secara jelas. Hasil yang diharapkan harus konkret, jaringan kerjanya harus rinci, sistem dan mekanisme perencanaannya harus baik. Nah, hal-hal di atas yang sudah saya kemukakan tadi, itu bentuknya dapat tiga hal ini teman-teman, yakni pendidikan dan pelatihan, dapat melalui workshop, dan yang terakhir dapat melalui lokakarya. Pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan dengan memberikan materi yang sesuai dengan jurusan guru dalam mengajar. Misalkan, jika saya seorang guru PPKN, berarti pendidikan, workshop, dan lokakarya yang saya ikuti untuk mengembangkan profesionalisme saya harus yang satu jalur atau linear dengan jurusan keguruan saya. Seperti itu. Kita akan bahas peran guru dalam administrasi sekolah. Jadi, seorang guru itu tidak hanya mengajar seorang siswa, tapi juga ada tugas administrasi sekolahnya. Administrasi sekolah itu menempati kedudukan penting dalam pengembangan kegiatan kerjasama dari sekelompok orang dalam usaha mencapai tujuan. Fungsi administrasi sebagai suatu karakteristik dari pendidikan muncul dari kebutuhan untuk memberi arah kepada perkembangan dan operasional sekolah. Menurut Utang Sutisna pada tahun 1998 mengemukakan bahwa administrasi pendidikan setidaknya dapat digambarkan sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama. 2. Administrasi pendidikan adalah sesuatu yang membuat kegiatan mengajar belajar terselenggara dengan efisien bersama dengan melalui orang atau orang-orang lain. Administrasi pendidikan sendiri dapat dikatakan ilmu yang mempelajari bentuk dan proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir kita akan bahas tantangan guru masa kini dan nanti. Hari ini, teknologi informasi komunikasi sudah memasuki ruang kelas. Kecepatannya yang sangat cepat. Seiring dengan gelombang ini, para pendidik atau seorang guru itu harus menghadapi tantangan saat belajar mengajar di kelas. Generasi siswa yang menggunakan teknologi yang berkembang setiap hari.
Keberhasilan seorang pendidik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan 12 kompetensi guru, akan tetapi pendidik harus mampu mengkolaborasikan dengan teknologi. Tidak terlepas dari peran awal dari seorang guru, yakni seseorang yang dapat digugu dan ditiru, maka pada masa kini dan nanti, guru harus lebih berperan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Selain karakteristik generasi siswa yang diajar sudah berubah seiring perkembangan zaman, guru juga harus mau dan berupaya berubah mengikuti perubahan ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran guru sebagai fasilitator itu lebih mempunyai pengaruh terhadap efektivitas belajar siswa. Sebab itu, disarankan dari penelitian-penelitian pakar sebelum ini untuk dapat mempertimbangkan peran seorang guru sebagai fasilitator sebagai salah satu faktor pengaruh efektivitas belajar. Rahmawati M. dan Suryadi pada tahun 2019. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi diskusi, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan pada komentar classroom di bawah. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.